Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bioetika Penggunaan Mencit dalam Penelitian Imunologi. Kami dari Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 7 dengan mata kuliah Bioetika. Di sini akan melakukan podcast mengenai penggunaan mencit dalam penelitian imunologi. Saya Fairunisa Julianti sebagai host Anda, dan di sini ada rekan saya. Saya Talita Fanizahra. Dan saya Putri Dina Lestari. Saya Putri Nagarita Dewi. Saya Dania Revia Rizka Soleha. Di sini kami akan membahas mengenai penggunaan mencit dalam penelitian imunologi, bagaimana sains bertemu dengan etika. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana etika bermain peran dalam pengembangan terapi imun atau vaksin? Kita akan membahas tantangan moral dan tanggung jawab ilmuwan dalam menjelajahi dunia imunologi. Hari ini kita akan mengeksplorasi bidang imunologi, membahas dilema moral di balik penelitian vaksin, terapi gen, atau biasa kita kenal imunologi. Mari kita kupas bersama. Sebelumnya untuk para pendengar, mari kita ketahui bersama terlebih dahulu apa itu bioetika. Bioetika merupakan bidang studi dan praktik profesional yang tertarik pada isu-isu etis yang berkaitan dengan kesehatan, terutama berfokus kepada manusia. Tetapi juga semakin banyak yang mencakup etika tentang hewan, termasuk yang muncul dari kemajuan teknologi, kedokteran, dan juga teknologi seperti bioteknologi lainnya. Bioetika mengusulkan diskusi tentang pertimbangan moral dalam masyarakat. Apakah keputusan saat itu merupakan keputusan yang baik atau keputusan yang buruk? Dan seringkali terkait dengan praktik kebijakan medis. Dengan kebijakan dan praktik medis yang sekarang sudah meluas, maka bioetika ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul dalam hubungan antara ilmu kehidupan. Nah, bagaimana hubungan antara bioetika dengan imunologi? Para ahli mengartikan imunologi sebagai ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh. Imunologi sekarang selalu bergantung kepada teknologi seperti mikroskop, elektroforesis, DNA rekombinant, dan biasanya menggunakan mencit sebagai hewan ujinya. Contohnya pengembangan vaksin itu memerlukan pengujian klinis, sehingga subjek yang dibutuhkan yaitu berupa hewan uji biasanya berjumlah besar dan merupakan bagian yang esensial dari proses pengujian klinis. Maka dari itu di sini kami akan membahas masalah bioetika dan isu-isu yang terkait dengan imunologi yang mengharuskan ada bioetika di dalamnya. Kami adalah mahasiswa yang sedang belajar bersama tentang mata kuliah bioetika. Baik, sebelumnya mari kita melakukan pembahasan yang lebih dalam mengenai bioetika penggunaan makhluk uji dalam imunologi, yaitu hewan dan manusia. Prinsip dasar bioetika itu merupakan hal-hal yang harus kita ketahui dan patuhi serta dipenuhi dalam penelitian apapun yang membutuhkan penelitian yang membutuhkan makhluk hidup. Nah, khususnya pengembangan ilmu imunologi. Di sini ada yang bisa jelasin nggak sih prinsip dasarnya itu apa aja? Baik, bisa. Saya ingin mencoba menjelaskan. Ingat baik-baik ya. Jadi, selama pembelajaran kita di mata kuliah bioetika bersama Bu Bintati, kita tahu nih prinsip dasar dalam bioetika itu ada 4. Yang pertama adalah beneficence, yaitu segala penelitian harus selalu bertujuan untuk menghasilkan manfaat. Jadi jika dalam konteks medis, maka tujuan kita harus untuk memberi manfaat bagi kesehatan pasien. Penelitian maka hasilnya harus dapat memiliki implikasi yang berarti dalam kemajuan ilmu pengetahuan khususnya imunologi. Kemudian prinsip yang kedua adalah non-maleficence. Jadi segala perlakuan yang kita uji cobakan kepada makhluk hidup itu harus jangan membahayakan pasien atau membahayakan hewan uji. Kita gak boleh nih semena-mena
sekalipun itu kepada hewan. Karena sama seperti kita, hewan uji juga dapat merasakan rasa sakit ataupun penderitaan. Dan yang perlu kita ketahui, kalau tidak sakit itu bukan berarti tidak menderita. Bisa saja mereka merasa tidak nyaman. Kalau begitu ada nggak sih pedoman-pedoman dalam bioetika terkait penggunaan hewan uji? Ada Kak, jadi dalam bioetika penggunaan hewan uji itu terdapat 2 pedoman utama yang perlu dipatuhi oleh semua peneliti ataupun tenaga medis yang akan melakukan percobaan kepada makhluk hidup. Yang pertama yaitu prinsip 3R atau replacement, reduction, and refinement yang akan dibahas di sesi selanjutnya. Dan pedoman yang kedua yakni animal welfare yang berjumlah 5 poin, yaitu hewan yang kita uji cobakan harus terbebas dari rasa lapar atau haus, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa tidak nyaman, dan bebas untuk mengekspresikan perilaku normalnya. Nah, gitu ya, kita balik lagi nih ke prinsip bioetika yang ketiga adalah justice. Jadi semua pihak yang kita libatkan dalam penelitian itu harus mendapatkan perlakuan yang adil dan sama tanpa diskriminasi, terutama perlakuan dalam perawatan dan kesehatan. Lalu yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah autonomi, yaitu setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu hak untuk menolak atau menyetujui suatu tindakan. Oh, jadi seperti itu ya prinsip-prinsip bioetika yang digunakan dalam penelitian maupun penelitian imunologi. Saya punya pertanyaan yang menarik dan juga menyangkut tadi prinsip yang terakhir dari ada autonomi. Nah, itu kalau misalkan di manusia kan sebelum ada tindakan pasti ada persetujuan setelah penjelasan penuh ya, atau biasa dikenal sebagai informed consent. Nah, itu kalau misalkan di hewan, bagaimana konsepnya? Nah, pertanyaan yang bagus banget nih Kak. Jadi karena seperti kita tahu, karena mereka tidak dapat mengekspresikan penolakannya seperti halnya manusia, maka di sini ada peran komite etik untuk menimbang apakah penelitian itu urgensinya penting sekali atau tidak untuk diuji langsung pada hewan, ataupun kita bisa menggunakan model komputer dan lain-lain. Kembali lagi ke prinsip 3R, pertimbangan lain komite etik dalam menilai suatu penelitian layak atau tidak untuk diselenggarakan adalah jumlah hewan perlakuan yang digunakan. Selain itu, komite etik juga bertugas mengawasi jalannya penelitian supaya tetap sesuai prinsip bioetika, sesuai regulasi internasional, dan dapat menjamin kesejahteraan hewannya. Contohnya nih, jika prosedur yang akan kita uji cobakan itu berpotensi membahayakan hewan, maka anestesi itu wajib diberikan kepada hewan, atau bius nih biar si hewan itu atau pasien tidak merasakan rasa sakit selama pelakuan. Kemudian case lain nih, jika si hewan mendapatkan efek samping yang tidak dapat dipulihkan dari perlakuan yang tidak tadi kita cobakan, dan jika tujuan dari penelitian kita telah tercapai, maka bisa kita pertimbangkan untuk melakukan eutanasia atau suntik mati sesuai prosedur yang benar supaya hewan itu tidak menderita untuk waktu yang lebih lama. Wah, ternyata udah jelas banget ya tadi tentang prinsip-prinsip bioetika. Mungkin kita bisa lanjut ya ke topik yang lebih dalam tentang imunologi. Kenapa dan seberapa penting sih sebenarnya imunologi itu? Saya ingin jawab ya. Imunologi itu membahas bagaimana sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan jutaan mikroorganisme atau agen penyakit lainnya setiap hari sehingga kita tuh tetap sehat atau tidak sakit. Maka imunologi ini penting banget dong, terutama untuk mengobati penyakit menular atau wabah yang ada di masyarakat.
Oleh karena itu, teknologi untuk pengembangan imunologi itu harus dilakukan atau harus kita majukan gitu. Contohnya adalah vaksin. Vaksin itu adalah virus yang telah dilemahkan, sehingga jika sudah vaksin, tubuh kita itu istilah awalnya sudah kebal duluan atau tidak menganggap virus itu sebagai benda asing lagi, sehingga di kemudian hari itu tidak akan terjangkit penyakit tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena vaksin itu mengandung antigen. Jika kita terpapar suatu virus dari lingkungan, misalnya COVID-19, antibodi yang telah mengenal virus tersebut akan menempel pada antigen di permukaan patogen, lalu menandainya dan menghancurkan virus tersebut. Nah, kalau vaksin tadi untuk melawan virus, lain halnya untuk melawan infeksi bakteri, solusinya adalah antibiotik. Nah, contoh lainnya lagi adalah terapi imun, yaitu suatu terapi yang dilakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pasien untuk melawan penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit kanker. Wah, konsep yang bagus ya, karena baru dengar juga ada terapi gen, kemudian tadi ada penggunaan vaksin, bagaimana vaksin dan juga antibiotik. Nah, pembahasan selanjutnya nih, bagaimana ada keterkaitan antara imunologi dengan bioetika? Itu bagaimana? Nah, dalam penelitian untuk pengembangan ilmu imunologi atau terapi imun tentu saja harus memenuhi atau mematuhi bioetika. Jadi kebanyakan sebelum suatu produk, baik vaksin, antibiotik atau sebagainya, ataupun suatu tindakan, misalnya pengobatan alergi, terapi untuk autoimun, dan mempelajari pola penyakit, biasanya kita lakukan pada hewan uji terlebih dahulu. Terutama model yang sering digunakan itu adalah uncit. Oh, uncit. Jadi uncit itu sering digunakan dalam sebagai hewan uji coba dalam penelitian imunologi ya. Ya. Kalau gitu apa alasannya kenapa uncit menjadi hewan uji yang paling sering digunakan dalam penelitian imunologi? Uncit sering digunakan dalam pengembangan imunologi karena dia tuh memiliki genetik, terutama sistem imun yang mirip dengan manusia, berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Kita bisa juga nih memakai primata, namun kalau untuk primata itu sebagai hewan tingkat tinggi dan ukurannya lebih besar, kita tentu prosedur etika lebih kompleks ya, dan menuai pro kontra yang lebih banyak di masyarakat. Nah, sedangkan uncit ini lebih sering digunakan karena mereka tuh selain ukuran yang lebih kecil dan mereka termasuk hewan tingkat rendah, siklus hidup mereka itu juga pendek, sehingga kalaupun dia akan mati itu kan pasti karena umur, belum pasti karena perlakuan yang kita cobakan kepada mereka. Selain itu, untuk merawat mencit itu juga lebih mudah, serta mencit itu memiliki banyak strain yang dapat dimodifikasi genetiknya sesuai penelitian yang kita inginkan. Oh gitu. Mungkin kita sudah banyak pengetahuan nih tentang hewan uji tadi yang digunakan dalam penelitian imunologi. Kita bisa berlanjut ke segmen selanjutnya yang tidak kalah bermanfaat, yaitu kesejahteraan hewan laboratorium. Jadi tadi kita sudah tahu ya dari Putri bahwa penggunaan hewan uji coba dalam penelitian ini telah berlangsung sejak lama. Jadi hewan laboratorium atau hewan uji bisa dibilang memainkan peran yang penting dalam kemajuan penelitian ilmiah atau medis. Jadi hewan ini bisa dibilang membantu kita untuk memahami bagaimana untuk mengembangkan terapi dan juga pengobatan baru. Namun peningkatan model hewan ini juga membawa perhatian pada perlakuan terhadap hewan-hewan tersebut. Nah, sebelumnya sempat disinggung juga tadi sama Putri, ada prinsip 3R, yaitu replacement, refinement, dan juga reduction dalam penggunaan hewan uji. Nah,
menimbang apakah penelitian itu urgensinya dibutuhkan langsung hewan uji ataupun tidak. Mungkin bisa dibahas lebih dalam lagi nih, apa sih sebenarnya prinsip 3R yang tadi dijelaskan, seperti yang telah kita pelajari di kelas mata kuliah bioetika dengan Bu Bintati. Nah, sebelumnya mungkin kita membahas ke sejarahnya dulu kali ya. Dari sekitar tahun 1950-an itu merupakan titik di mana titik penting hewan-hewan laboratorium itu mulai difokuskan. Di sini sekitar tahun 1959 oleh Russell and Birch itu tadi mencetuskan prinsip 3R tadi, yaitu reduction, refinement, dan replacement. Dari situ tujuannya untuk memprofesionalkan bidang ini sekaligus memastikan perawatan hewan yang lebih baik. Oh begitu. Kalau begitu gimana kalau kita bahas satu persatu tentang prinsip-prinsip tersebut? Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama, itu ada replacement. Baik, saya izin untuk menjawab. Jadi yang pertama itu ada replacement, yang dimana artinya kita menggunakan hewan itu harus dihitung atau diperhitungkan secara seksama. Jadi dalam suatu penelitian kita tidak hanya langsung menggunakan jumlah hewan yang secara asal-asalan, tetapi harus diperhitungkan secara seksama. Jadi misalnya kita bisa menggantinya itu dengan menggunakan kultur sel jaringan atau simulasi komputer. Nah, jadi replacement ini juga itu dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada relatif dan juga absolut. Nah, untuk relatif itu sendiri, ia bermakna bahwa menggunakan organ atau jaringan hewan yang sudah tersedia sebelumnya. Nah, sedangkan absolut itu yang dimana benar-benar menggantikan hewan tersebut dengan menggunakan metode non-hewan. Tuh. Jadi seperti itu penjelasan tentang replacement. Yang kedua itu tadi ada reduction. Gimana tentang reduction ini? Prinsip ini mendorong penggunaan hewan yang sesedikit mungkin. Kita harus meminimalkan jumlah hewan yang kita gunakan ya. Tentunya tujuan kita adalah agar tidak banyak hewan yang menderita karena percobaan kita. Nah, gimana caranya kita dapat meminimalkan hewan yang diuji tanpa mengurangi validitas hasil penelitian? Yaitu kita bisa melakukan perencanaan eksperimen yang baik, lalu penggunaan statistik yang tepat, atau berbagi data nih dengan peneliti yang lain yang menggunakan hewan yang sama. Ada rumus yang sering kita gunakan untuk menentukan berapa sih hewan uji yang kita bisa gunakan, atau berapa maksimal hewan yang bisa kita gunakan. Itu adalah rumus Federer, yaitu rumus yang berguna untuk menghitung jumlah minimum hewan yang diperlukan untuk penelitian. Tapi ini juga punya tantangan bahwa semakin sedikit kelompok penelitian, bisa jadi jumlah hewan yang diperlukan itu justru bisa meningkat. Solusinya, desain statistik yang tepat untuk memastikan hasil penelitian tetap dapat diterima oleh masyarakat atau oleh komite etik tentunya. Oke, tadi adalah penjelasan tentang reduction atau pengurangan minimal jumlah hewan. Terakhir tadi ada 3 kan, sekarang terakhir ada refinement. Kalau refinement itu bagaimana kira-kira? Izin menjawab, jadi refinement itu merupakan prinsip yang memastikan hewan diperlakukan secara manusiawi. Ini menjaga kesejahteraan hewan tersebut, seperti mengurangi rasa sakit dan stres. Intinya hewan tersebut tidak boleh dalam kondisi yang menyakitkan. Oh, baik. Kita sudah tahu tadi ya secara historis ternyata prinsip 3R ini lebih banyak didorong oleh alasan sosial dan juga etika. Tapi ternyata 3R juga berkontribusi besar terhadap kemajuan penelitian medis. Meski begitu masih ada nih ruang untuk perbaikan seperti transparansi dan pelaporan yang lebih baik dalam eksperimen hewan. Menariknya, prinsip 3R kini berkembang menjadi 5R. Saya sudah membaca 2 tambahan ini, saya jelasin ya.
adalah robustness atau keandalan, dan juga reproducibility atau reprodusibilitas. Prinsip baru ini membantu menjawab beberapa tantangan yang turut hadir sepenuhnya untuk mengatasi yang masih kurang dalam 3R. Selain prinsip tadi, kira-kira apakah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk kesejahteraan hewan uji? Pasti ada sih tentunya. Tadi juga udah dijelasin ya sama Putri tentang 5F atau 5 Freedom itu yang dikemukakan oleh Brundtland Committee pada tahun 1995. Yang pertama itu ada freedom from hunger and thirst, yaitu hewan itu harus tidak boleh kelaparan dan juga kehausan. Terus yang kedua ada freedom from discomfort, jadi hewan itu harus kita perlakukan dengan senyaman mungkin, jadi dia tidak boleh dalam keadaan yang tidak nyaman, karena nantinya kalau misalnya hewan itu tidak nyaman bisa mempengaruhi hasil penelitian juga. Terus yang ketiga itu ada freedom from pain, injury, and disease, jadi hewan tidak boleh merasakan sakit, tidak boleh luka, dan juga jangan sampai terkena penyakit di luar dari penelitian yang dilakukan. Terus yang keempat ada freedom from fear and distress, jadi hewan itu harus kita perlakukan bagaimana agar dia tidak takut dan juga bagaimana tidak stres. Contohnya nih di mencit ya, mencit itu kan hewannya biasanya berkoloni. Kalau misalnya kita melakukan penelitian dengan mencit, harusnya kita jangan satu individu aja, jadi kasihlah beberapa teman 2 atau 3, jadi biar dia tidak ketakutan juga. Terus yang terakhir ada freedom to express natural behavior, jadi hewan itu harus dengan senatural mungkin dapat mengekspresikan bagaimana perilakunya di habitat tersebut. Baik, itu tadi adalah segmen tentang kesejahteraan hewan laboratorium. Sudah kita bahas semua, tadi ada prinsipnya yang ternyata ada prinsip baru jadi 5R, dan juga ada 5F tentang kesejahteraan hewan ya, secara umum. Baik, kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu isu bioetika dalam imunologi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dasar-dasar dari bioetika dalam penelitian imunologi, kita akan menjelajahi isu-isu bioetika yang menarik dan kontroversial yang mengelilingi penelitian imunologi pada manusia, khususnya yang melibatkan penggunaan hewan uji coba seperti mencit tadi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan isu bioetika dalam imunologi, kira-kira apa saja sih manfaat utama dalam penggunaan hewan uji coba dalam penelitian imunologi? Jadi penelitian imunologi yang menggunakan hewan uji coba seperti mencit memberikan informasi berharga mengenai mekanisme penyakit dan respon imun. Misalnya dalam pengembangan vaksin, hewan dapat digunakan untuk mengamati apakah vaksin tersebut dapat memicu respon imun yang cukup untuk melindungi infeksi tersebut. Wah, jadi begitu mengapa kita harus menggunakan hewan uji coba mencit. Apakah ada tantangan etika yang dihadapi dalam penelitian imunologi yang melibatkan hewan uji mencit ini? Penelitian imunologi dalam hewan uji coba seperti mencit seringkali memiliki berbagai isu etika, misalnya pada penggunaan hewan menimbulkan kekhawatiran terkait kesejahteraan hewan tersebut. Contohnya seperti efek samping yang menimbulkan rasa sakit, stres, dan ketidaknyamanan. Penting untuk memastikan bahwa prosedur tersebut meminimalkan penderitaan hewan tersebut. Lalu peneliti juga perlu mendapat persetujuan dari komisi etik sebelum melaksanakan penelitian. Namun proses ini seringkali menghadapi tantangan terkait perdebatan penelitian dan metode yang digunakan. Isu selanjutnya yaitu transparansi dan publikasi. Ada kebutuhan untuk transparansi dalam penelitian termasuk pelaporan hasil yang tidak menguntungkan. Hasil negatif seringkali tidak dipublikasikan. Hal ini dapat menyesatkan pemahaman tentang keamanan dan efektivitas vaksin tersebut. Jadi kita sudah mengetahui isu-isu bioetika dalam imunologi yang menggunakan hewan uji coba mencit. Kalau begitu, kira-kira berdasarkan informasi tadi kan tadi ada isu tentang kesejahteraan hewan dan juga isu transparansi data ya.
kita bagaimana sih mengetahui seberapa valid hasil penelitian imunologi yang melibatkan uji coba menggunakan hewan mencit yang sekiranya dapat diterapkan pada manusia? Jadi validitas penelitian imunologi pada mencit yang diterapkan pada manusia memiliki batasan meskipun memberikan kontribusi penting pada pemahaman sistem imun pada manusia. Mencit dipilih sebagai model hewan dikarenakan kemiripan genetik dan kemudahan dalam pemeliharaan. Namun perbedaan fisiologis dan kompleksitas genetik yang lebih tinggi pada manusia seringkali membuat penelitian mencit tidak secara langsung diterapkan kepada manusia. Perlu diingat juga bahwa hasil peneliti pada mencit yang diterapkan ke manusia harus dilakukan dengan hati-hati dan harus melalui konfirmasi dengan studi klinis sebelum diadopsi secara luas. Jadi ternyata penggunaan hewan uji coba mencit juga bisa dibilang memiliki pengaruh yang baik dalam penelitian imunologi. Namun dengan demikian juga harus disesuaikan lagi gitu ya, agar sesuai dengan manusia. Selanjutnya tadi kan kita sudah mengetahui tentang bagaimana kesejahteraan hewan laboratorium, isu-isu bioetika dalam penelitian imunologi. Ini kan melibatkan hewan uji coba mencit ya. Jadi kira-kira apa aja sih kriteria hewan uji yang dibutuhkan dalam penelitian imunologi? Sebenarnya, jadi bagaimana kita memilih hewan yang cocok untuk penelitian? Jadi pemilihan hewan coba itu didasarkan pada berbagai hal. Biasanya penelitian itu dirumuskan berdasarkan hipotesis baik dari pengembangan atau dari penelitian yang terdahulu. Dalam konteks pengujian obat dan vaksin misalnya, penelitian itu dilakukan untuk memahami efek dari preklinis dan obat dari obat dari vaksin. Tahap uji preklinis itu dilakukan baik in vivo maupun in vitro, itu sangat penting sebelum masuk ke tahap pengujian klinis. Oh, jadi ada banyak sekali ya pertimbangan sebelum memutuskan untuk menggunakan hewan uji coba tersebut. Nah, bagaimana dengan faktor alternatif yang lain? Mungkin nanti ada faktor-faktor lain yang muncul, apakah itu juga dipertimbangkan? Itu tentu saja ya, soalnya peneliti harus memikirkan cara lain gitu untuk meminimalkan penggunaan hewan coba dalam suatu penelitian. Nah, tapi sebelum memutuskan untuk peneliti ini menggunakan hewan hidup atau enggak, harus dievaluasi dulu dengan pendekatan berbasis hewan dan non-hewan. Jika tidak ada alternatif lain, baru hewan uji coba kayak mencit tadi baru boleh digunakan. Nah, pemilihan spesies ini juga harus didasarkan pada beberapa faktor seperti yang menghasilkan data akurat dan ilmiah, lalu relevansi biologisnya, serta resikonya juga terhadap peneliti. Selain itu, jumlah hewan yang digunakan itu harus seminimal mungkin dengan memperhatikan faktor ekonomisnya juga. Baik. Ngomong-ngomong nih soal penggunaan mencit di Indonesia, apakah ada studi kasus mengenai penggunaan hewan uji coba mencit gitu? Kalau penggunaan mencit dalam penelitian imunologi pasti udah banyak banget yang dilakukan, apalagi untuk pengembangan obat karena ini bersinggungan dengan biomedis. Nah, untuk lembaganya sendiri, kalau di Indonesia itu ada lembaga biologi molekular yaitu Eijkman, itu yang dinaungi di bawah BRIN. Selain itu di universitas yang di dalamnya ada fakultas kedokteran, contohnya seperti UGM, itu juga masih aktif melakukan penelitian yang menggunakan mencit. Itu ada penelitian yang menggunakan uji coba vaksin seperti perusahaan Bio Farma. Wah, keren sekali ya, dan menarik banget ini. Tapi kita juga tahu bahwa ada dorongan untuk mengurangi penggunaan hewan uji coba dalam penelitian. Apakah ada teknologi yang sedang dikembangkan sebagai cara alternatif dari penggunaan hewan uji?
Untuk saat ini sih peneliti masih terus mengembangkan ya caranya. Contohnya itu ada penggunaan organ on chip kalau pernah dengar. Jadi organ on chip ini merupakan sistem yang mikrofisiologis yang menggunakan silikon yang meniru fungsi organ tubuh kita. Jadi di organ on chip ini kita udah nggak perlu lagi menggunakan teknologi karena di sini sistemnya itu udah coba meniru dengan akurat bagaimana di tubuh kita itu bekerja fisiologisnya. Teknologi ini memungkinkan studi efek obat yang lebih spesifik. Selain itu, selain organ on chip tadi, itu ada model lain yaitu model komputasi atau in silico. Jadi dia ini menggunakan simulasi berbasis data. Teknologi ini kan sekarang lagi berkembang pesat juga ya, jadi dibantu dengan AI. Nah, selain itu ada juga lagi nih teknologi yang namanya bioprinting. Nah, bioprinting ini memanfaatkan campuran berbasis biomaterial dengan sel dan konstituen biologis lainnya sehingga menjadi suatu suspensi yang dapat dicetak yang kita kenal sebagai bioink. Jadi untuk semua alternatif yang sudah disebutkan berarti perlu adanya kerjasama ya dengan pihak yang lebih mengerti mengenai teknologi informatika. Iya pastinya, karena kita sebagai orang biologi ini gak bisa nih sendirian karena kita butuh teknologi itu. Nah, untuk mengembangkan teknologi itu kita menemukan model yang menyatukan para ilmuwan yang ahli di bidang ilmu fisika, komputasi, matematika, serta ahli imunologinya sendiri. Kedengarannya alternatif tadi itu merupakan teknologi yang sangat futuristik ya. Nah, kira-kira apakah ada tantangan dalam pengembangan teknologi yang tadi disebutkan nih? Iya tentunya, karena teknologi tadi itu masih dalam pengembangan juga masih dalam penelitian lanjutan karena dari kesemuanya itu masih banyak tantangan utamanya yaitu adalah kompleksitas biologisnya kita, karena kita ini kan manusia sangat kompleks ya, bagaimana suatu respon imun itu terjadi dalam tubuh kan sangat sulit jika dibuat dalam suatu model yang terpisah dari tubuh kita. Nah, untuk desain antigen ini berbasis AI contohnya itu masih mengalami kendala seperti memprediksi bagaimana respon imun itu dapat secara akurat. Selain itu juga untuk tadi yang metode bioprinting itu masih meskipun dia itu menjanjikan ya, tapi butuh pengembangan lebih lanjut karena untuk mengatasi keterbatasan biomaterial dan biaya yang tinggi, karena bahan-bahan yang digunakan itu pastinya nggak mungkin yang menggunakan bahan-bahan yang murah karena perlu model tiruan ya yang sangat persis dengan tubuh kita jika tujuan utamanya adalah penelitian biomedis. Baik. Kan tadi sudah dijelaskan juga tentang kriteria yang uji dan ada teknologi alternatif yang bisa digunakan untuk menggantikan penggunaan hewan uji dalam penelitian imunologi. Sangat-sangat futuristik sekali. Maka dari itu kita kedepannya akan membahas masa depan bioetika dalam imunologi. Topik ini sangat menarik, yaitu penggunaan mencit yang menyambung dengan bioetika dalam penelitian imunologi. Seperti yang kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat banyak kemajuan pesat dalam teknologi imunologi khususnya, terutama munculnya penggunaan model mencit untuk terapi genetik. Itu bagaimana tuh? Apakah terdapat pertimbangan dalam implikasi etis dari isu tersebut? Oke baik, ya tentunya pada masa depan bioetika dalam imunologi yang melibatkan mencit sebagai penelitian imunologi itu banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan. Kalau boleh tahu nih, apa saja kira-kira aspek yang harus dipertimbangkan dalam implikasi etis tersebut? Oke, untuk yang pertama dan yang paling penting adalah terkait tentang kesejahteraan hewan yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya ya. Yang dimana prosedur yang melibatkan terapi genetik itu seringkali menyebabkan invasif dan juga
menyebabkan keadaan stres pada hewan uji tersebut. Jadi oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa penelitian yang telah berlangsung itu sudah menerapkan prinsip 3R yang mungkin sebenarnya sudah dijelaskan ya, gitu. Untuk mengurangi penggunaan hewan dan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan hewan tersebut. Terus selanjutnya dengan adanya kemajuan teknologi saat ini ada kebutuhan untuk mengevaluasi apakah mencit ini merupakan model yang masih relevan dalam penelitian imunologi itu sendiri, gitu. Karena pada penelitian mencit itu dapat diterjemahkan dengan efektif ke dalam konteks manusia serta potensinya dalam pengembangan model alternatif yang lebih etis. Selanjutnya adanya transparansi mengenai metode dan juga tujuan penelitian. Nah, ini termasuk dalam pengungkapan resiko potensi bagi hewan percobaan dan bagaimana penelitian ini akan digunakan ke depannya, gitu. Karena penelitian imunologi menggunakan mencit itu tidak hanya berdampak pada hewan itu tersendiri, tetapi juga kepada masyarakat luas. Apakah dan bagaimana penelitian ini akan digunakan, terus juga dampaknya seperti apa, manfaatnya bagi kesehatan manusia itu apa, itu harus banget dipertimbangkan dengan seksama, gitu. Dan pastinya yang terakhir itu kita harus mempertimbangkan tentang persetujuan dari komisi etik itu tersendiri dan juga bagaimana pengawasannya, gitu. Itu benar-benar harus dipertimbangkan. Baik, tadi sudah dijelaskan ya implikasi etis dalam hal tersebut. Selanjutnya, apakah ada peran bioetika dalam membentuk kebijakan penelitian dan pelayanan di bidang imunologi itu sendiri? Ya, tentunya dalam bioetika itu sendiri memiliki peran yang krusial dalam penelitian dan juga layanan kesehatan dalam membentuk prinsip-prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, bioetika juga membantu dalam memastikan bahwa penelitian dilakukan itu menghormati hak-hak individunya. Misalnya, contohnya dalam pengembangan vaksin dan juga imunoterapi personalisasi. Bioetika itu menuntut adanya transparansi dan juga keterlibatan subjek penelitian itu dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan ataupun dorongan dari pihak manapun, gitu. Nah, karena bioetika itu berperan dalam menilai dampak dampak sosial, sehingga kebijakan yang dihasilkan itu tidak bermanfaat secara ilmiah saja, tetapi juga adil dan juga inklusif, seperti itu. Kemudian ini akan berdampak kepada masyarakat luas. Iya. Untuk masyarakat itu sendiri, bagaimana masyarakat dapat berperan dalam isu-isu bioetika terkait hal ini? Tentunya masyarakat itu memiliki peran yang sangat penting dalam isu-isu bioetika, yang dimana mereka itu dapat berkontribusi secara aktif. Dengan salah satu langkah awalnya bisa melalui berpartisipasi dalam diskusi publik, terus juga melalui forum komunitas ataupun seminar yang membahas atau mengenai tentang isu-isu bioetika itu sendiri. Selain itu, masyarakat itu dapat mendukung berbagai inisiatif yang mendorong transparansi dalam penelitian dan memastikan adanya akses yang secara adil atau merata. Misalnya, mereka itu dapat terlibat dalam kampanye yang menuntut kejelasan informasi tentang efektivitas dan keamanan produk kesehatan, serta menekankan adanya pentingnya distribusi yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Nah, dengan demikian, dengan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan baik melalui advokasi, pendidikan, maupun keterlibatan langsung dalam kebijakan kesehatan, masyarakat ini tuh dapat membantu untuk memastikan bahwa nilai-nilai etis itu selalu dijunjung tinggi, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada harapan masa depan terkait bioetika dalam penelitian imunologi yang menggunakan hewan uji coba mencit? Tentunya ada. Jadi untuk masa depan bioetika dalam penelitian imunologi dengan melibatkan mencit diharapkan akan ditandai dengan peningkatannya kesejahteraan hewan, terus juga pengembangan protokol juga penelitian lebih etis,
kemudian adanya integrasi bioetika dalam pendidikan, serta inovasi metode alternatif yang dapat mengurangi adanya ketergantungan pada penggunaan hewan uji. Seperti itu. Nah, selain itu juga adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penelitian, kemudian juga regulasi yang lebih ketat itu juga suatu harapan gitu ya, serta kesadaran publik yang meningkat sehingga akan mendorong praktik penelitian yang lebih bertanggung jawab kepada hewan uji, terlebih pada penggunaan mencit itu sendiri. Nah, dengan demikian harapan ini itu dapat mengarah pada kemajuan ilmiah yang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan manusia juga manfaat atau untuk kedepannya, tetapi juga menghormati dan melindungi dari kesejahteraan hewan itu sendiri. Baik, itu adalah jawaban dari pertanyaan terakhir dan juga segmen terakhir dari podcast kami, yaitu bioetika penggunaan mencit dalam penelitian imunologi kelompok 5A. Baik, semoga para pendengar yang sudah mendengarkan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baru tentang penggunaan mencit dalam penelitian imunologi. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.